Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengar firman Tuhan untuk menguatkan kita. Yang tertulis dalam Matius 5 ayat yang keempat, demikian dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biasanya orang yang berbahagia itu orang yang sedang dalam keadaan menyenangkan. Misalnya ketika kita atau anak kita, istri kita, suami kita naik pangkat, naik jabatan, kita berbahagia. Ketika usaha kita sukses, bisnis kita berjalan dengan lancar, kita bahagia. Ketika penghasilan kita menguntungkan, kita berbahagia. Itu biasanya yang kita alami di dalam hidup ini. Ketika firman Tuhan tadi mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, kayaknya sulit kita menerima. Karena orang yang berduka itu bagaimana bisa berbahagia dalam keadaan menangis, kondisi bersedih hati untuk meratapi duka yang sedang terjadi di dalam hidupnya, diajak untuk bisa berbahagia. Orang yang kehilangan pekerjaan, kekayaan, harta, bagaimana mungkin bisa berbahagia? Turun jabatan, bagaimana mungkin bisa berbahagia? Karena duka sangat tidak diharapkan. Siapapun pasti berusaha menghindari duka, kesedihan. Karena itu bisa kita pahami dapat membawa kehancuran di dalam kehidupan kita, membuat hidup kita terpuruk, bahkan mengalami keputusasaan. Dalam situasi itulah kita perlu dikuatkan, dihibur supaya tidak larut dalam kesedihan, supaya kita bisa bertahan hidup di dalam pengharapan dalam Tuhan, sehingga kita dapat meyakini bahwa di dalam duka ada sukacita, ada kebahagiaan, dan sumber kekuatan kita, penghibur kita adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, duka cita yang dikatakan dalam nas khotbah kita pada pagi hari ini melebihi duka yang dialami dunia ini. Secara prinsip manusia, secara sudut pandang manusia, duka itu sangat berbeda. Karena duka yang dikatakan Yesus di sini suatu ratapan, suatu kesedihan, tangisan yang mendalam karena dosa kita. Ketika kita berduka, menyadari dosa dan ketidakberdayaan kita, hati kita hancur. Ketidakberdayaan oleh dosa sehingga kita menangisi, menyesal akan dosa, dan penyesalan kita membawa ke suatu pertobatan. Pribadi menyadari mau bertobat kembali kepada Tuhan dan percaya ada pengampunan. Itulah kebahagiaan yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Karena kebahagiaan itu bukan bersumber dari dunia ini, bukan bersumber dari manusia, tetapi anugerah Tuhan yang bersumber dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, apapun yang membuat kita saat ini berduka, apakah karena keberdosaan kita, ketidakmampuan kita untuk menghadapi sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, apapun itu, Tuhan menjanjikan penghiburan lewat Roh Kudus untuk memampukan kita menghadapi hidup ini. Percayalah bahwa di balik duka ada sukacita, ada kebahagiaan. Tuhanlah penghibur yang sejati bagi kita, sumber kekuatan kita yang memberi kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaanmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami memperoleh kehidupan, kami memperoleh kebahagiaan, dan kami memperoleh sukacita yang daripadamu sekalipun kami menghadapi berbagai aneka ragam kehidupan, cobaan, tantangan. Kami meyakini bahwa di balik setiap duka yang kami hadapi ada kebahagiaan yang berasal daripadamu. Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami, penghibur kami, supaya kami selalu hidup di dalam pengharapan daripadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.